Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Liku-Liku Jalan Kehidupan bagian ke-11. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikutinya. Selamat mendengarkan. Di sudut sana bertentangan dengan tempat duduk Bu Sumo nampak seorang wanita berumur kira-kira 40 tahun. Duduk sambil memeluk seorang anak lelaki kurus kering berpakaian mirip anak jembel. Berumur kira-kira sebaya dengan Dali. Murung nampaknya wanita tua itu, pikirannya seperti melayang jauh. Selang sebentar jari tangannya yang bengkok-bengkok dan kasar itu menggaruk kepala sehingga rambutnya yang kusut jadi bertambah kusut. Beberapa kali wanita itu menguap seperti mengantuk. Di dekat kakinya, yaitu bertepatan dengan tiang pintu, berjongkok seorang pemuda berumur kira-kira 20 tahun dengan tubuh kasar. Tangannya yang besar dengan jari-jari yang kasar menandakan ia biasa bekerja kasar. Punggungnya yang menyerupai karung beras merapat ke kaki wanita tadi. Agaknya ia tidak menghiraukan udara panas di dalam kereta. Seakan-akan ia sudah biasa dengan hawa pengap. Penumpang-penumpang yang masuk melangkahi punggungnya tidak dihiraukannya. Rupanya ia tidak berniat untuk pindah tempat atau mencari tempat lain yang lebih baik. Dengan menempati tempat itu, maka ia seakan-akan membentengi wanita dan anak kurus tadi. Jika dilihat dari barang-barang bawaannya, dapat diterka bahwa mereka itu dapat digolongkan kepada orang-orang yang setujuan dengan Bu Sumo. Agaknya mereka sama-sama korban gerombolan bersenjata. Sementara itu, tit, 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 terdengar bunyi peluit ditiup pendek-pendek dari arah stasiun. Lalu, tit, disambut dengan bunyi tit panjang dari kondektur di kereta api, dan disambut lagi dengan peluit lokomotif. Lalu serentak para penumpang berkata, "Nah, berangkat." Serentak dengan itu, mereka bergerak memperbaiki posisinya. Sumo dan Dali yang baru untuk pertama kali naik kereta api mulanya kurang senang oleh sempitnya ruangan dan oleh hiruk-pikuknya suara yang memekakan telinga. Kurang senang oleh aneka macam bau-bauan yang menusuk hidung, dan kurang senang oleh sentakan-sentakan kereta api ketika mulai berjalan, karena hal itu telah menyebabkan kepalanya beradu dengan kepala orang. Tapi setelah kereta berjalan lancar, senang juga mereka. Senang melihat pohon-pohon, rumah-rumah, dan orang-orang yang dilalui kereta. Nampaknya pada lari serabutan seakan-akan takut kepada kereta api. Senang melihat pemandangan yang selalu berganti-ganti sehingga mereka terus-menerus melihat keluar jendela. Bila kereta api itu melalui jembatan, mereka segera berpegangan erat karena takut kereta api terguling. Tapi setelah beberapa kali melalui jembatan, mereka tak takut lagi, melainkan heran. "Aneh, mengapa tidak jatuh ya Kak?" kata Dali. "Masa jatuh Li, kan sudah dikir," kata Sumo sok tahu. Padahal dalam hatinya ia sendiri pun tak habis pikir akan keajaiban jembatan itu. Anak lelaki yang seperti jembel itu pun agaknya sama baru kali ini naik kereta api, dan ia pun tertarik oleh pemandangan di luar. Tapi tiap kali ia bergerak hendak melongokkan kepala keluar jendela, tiap kali pula pinggangnya ditarik oleh wanita yang memegangnya dan dipelototi oleh pemuda yang berjongkok di depannya. Sebab gerakan anak itu selalu mengakibatkan kepala wanita tadi jadi makin terdesak ke pojok, dan punggung si pemuda selalu tersentuh oleh kakinya. Dan sentuhan yang berulang-ulang itu agaknya menyebabkan si pemuda menjadi kesal. Ia membentak, "Diam serta, sempit begini bergerak-gerak saja." Anak itu mendadak diam seperti ketakutan. Kasihan Bu Sumo melihatnya. Ia lebih merasa kasihan lagi ketika memperhatikan tubuh anak yang seperti jembel itu. Matanya cekung dan belekan, bibirnya kering dan pecah-pecah, daun telinganya yang lebar nampak begitu kotor dan korengan. Karena diperhatikan, anak itu jadi tertunduk, tak berani mengangkat muka. "Kasihan ya Bu," Sumo berbisik kepada ibunya setelah sejenak menatap anak tersebut sekilas saja.
Nanti kalau kita makan, kita bagi ya. Sumo berbisik lagi kepada ibunya. Pelan ibunya menyetujui. Hanya sebentar saja anak kecil itu diam mengkerut. Sesaat kemudian didorong oleh rasa pegal dan sakit pada ruas-ruas kakinya. Ia mulai lagi gelisah. Mau duduk, Mak, rengeknya seraya mengangkat muka memperlihatkan wajah kurusnya yang sangat mengibakan. Sabar dulu, Nak. Barangkali sebentar ada yang turun. Sudah pegal betul, kata si anak tambah meringis sambil menarik-narik rambutnya yang jarang. Ia sudah hampir menangis. Emaknya menoleh kepada pemuda yang berjongkok di depannya. Coba aja di situ, Lim, katanya. Habis di mana, Mak? Kata si pemuda sambil menunduk melihat kakinya sendiri. Memang bagaimanapun diatur, susah bagi ketiga orang itu untuk dapat duduk sedikit enak. Yang tua hanya sekedar dapat menempelkan pantat di ujung bangku. Si anak kurus betul-betul hanya dapat tempat sekedar untuk berdiri, sehingga ia tak mungkin dapat bergerak tanpa menyinggung orang lain. Si pemuda tak lebih mujur daripada memperoleh tempat untuk berjongkok. Dalam kedudukan seperti itu, mereka terus-menerus disiksa oleh goyangan kereta api ke kanan ke kiri yang memaksa pula tubuhnya turut bergoyang dengan segala akibat yang tidak menyenangkan. Goyangan itulah sebenarnya yang menjadi pokok pangkal keluhan si anak. Ia tidak tahan karena kakinya yang kurus itu tidak mempunyai tempat yang baik untuk menahan tubuh dan mengimbangi goyangan kereta api. Sabar saja, Sarta. Barangkali nanti di Cibatu ada yang turun. Demikian pemuda yang berjongkok di depannya menghibur. Sini, duduk di sini, Nak. Tiba-tiba Bu Sumo yang sejak tadi memperhatikannya menawarkan tempat untuk duduk. Ternyata ia sudah sepakat dengan kedua anaknya untuk duduk bergantian. Mendengar tawaran itu, si anak mengangkat muka memandang emaknya. Emaknya nampak senyum terima kasih kepada Bu Sumo. Lalu diangkatnya anak kurus itu pada pinggangnya, disodorkan kepada si pemuda, dan si pemuda menjunjung anak itu sambil mengucapkan perkataan maaf beberapa kali kepada orang-orang yang ada di depannya. Dengan cara begitulah anak kurus itu diseberangkan kepada Bu Sumo, lalu oleh Bu Sumo disuruh duduk menempati tempatnya sendiri. Kini seulas senyum terima kasih tersembul pada bibir kering si anak kurus, membalas kebaikan hati Bu Sumo dan anak-anaknya. Senyum pula emaknya, senyum terima kasih yang terbit dari ketulusan hati seorang wanita desa. Bu Sumo membalas senyum itu dengan senyum keramahan. Dengan senyum-senyum itu sebagai permulaan perkenalan, maka berpautlah hati kedua wanita itu sehingga selanjutnya, yaitu ketika di Cibatu ada yang turun dan tempatnya yang kosong segera disergap oleh si pemuda sehingga ibunya dapat duduk dekat Bu Sumo. Kedua wanita itu dapat bercakap-cakap dari hati ke hati. Bu Sumo lah yang membuka percakapan. "Ndak pergi kemana, Teteh? Seperti mau pindah?" tanya Bu Sumo dengan mempergunakan sebutan Teteh yang berarti kakak. "Betul, kami memang mau pindah, Bu, ke Jakarta," katanya. "Kemana Jakartanya, Teteh?" bertanya lagi Bu Sumo. Kali ini si Teteh tidak lantas memberikan jawaban, melainkan lebih dahulu bertanya kepada si pemuda. "Di mana, Lim?" tanyanya. "Tanjung Priok," kata si pemuda, setengah ditujukan kepada ibunya, setengah kepada Bu Sumo. "Jadi Teteh mau pindah ke Tanjung Priok," kata Bu Sumo. "Sama siapa di sana?" "Ini mengikut anak saya, Salim," kata si Teteh sambil meraba bahu si pemuda yang disebut Salim. Salim pemuda itu senyum sedikit. "Oh, jadi dia anak Teteh. Tak sangka saya, maaf. Kalau ini si Ujang anak Teteh juga." Bu Sumo menoleh kepada si anak yang kurus. "Betul, Bu, adik Salim." "Oh, jauh betul bedanya ya. Sakit apa dia, Teteh, sampai kurus kering begitu?" "Bukan sakit, Bu," kata si Teteh sambil menunduk. "Maklumlah anak desa, kurang makan, kurang rawat. Lagi pula dia ini anak sisa. Hidup juga sudah untung." Suara si Teteh tiba-tiba berubah duka. "Maksud Teteh?" "Ya, sisa-sisa garong," kata si Teteh.
Maklumlah zaman sekarang, zaman serba susah, serba salah. Dikasih kita kehabisan, tidak dikasih kita celaka. Sungguh tidak ada pilihan hidup di desa sekarang ini, Bu. Nih, si Teteh meraba lagi pundak Salim. Ayahnya juga mati gara-gara itu, gara-gara mempertahankan beras segantang. Akhirnya beras tak urung diambil, jiwa tak urung melayang. Untung dia nih, si Teteh meraba lagi pundak Salim, sudah lebih dahulu mengungsi. Kalau tidak, barangkali dia juga hanya tinggal nama. Saya juga dan dia. Nih, si Teteh menunjuk kepada anak kurus kering. Untung saja saya masih dilindungi Tuhan. Barangkali belum diizinkan saya mati. Padahal, si Teteh bergidik seperti amat ngeri. Memukulnya seperti memukul ular saja. Belum gepeng, belum berhenti. Nih, di sini, si Teteh meraba kepala. Masih ada bekas-bekasnya. Ini juga jari. Bengkok-bengkok begini bekasnya juga. Si Teteh memperlihatkan jari-jarinya. Ia menambahkan, masa jari orang dibuat kayak sapu lidi saja. Padahal jari, namanya juga jari. Jangankan dipatahkan, dicubit juga sudah sakit. Ah, Bu, si Teteh mengeluh. Pendeknya kalau ingat ke situ, saya ngeri betul. Coba saja ibu pikir, suami dibunuh, saya disiksa setengah mati. Dan dia menoleh kepada anak kurus, dibuat seperti bola saja, ditendang sana-sini. Belum capek yang menendang, belum berhenti. Makanya tadi juga saya bilang, dia ini anak sisa. Hidup juga sudah beruntung. Kalau begitu, kita ini senasib, Teteh, kata Bu Sumo seraya menunduk dan menyusut mata. Senasib bagaimana, Bu? Tanya si Teteh heran. Ya, senasib, sama-sama korban garong, sama-sama kehilangan suami, sama-sama terpaksa harus mengungsi. Dia juga nih, Bu Sumo menunjuk kepada Dali, sama juga dengan dia, menunjuk kepada anak kurus, hampir-hampir saja tak tertolong. Tuh, bekas-bekasnya juga belum hilang. Si Teteh menoleh kepada Dali. Oh, kasihan, katanya pelan. Biar prihatin saja Ujang, biar tawakal, sama-sama tidak punya bapak ya. Suara si Teteh terdengar seperti hendak menangis. Ah, keluhnya. Memang terlalu kejam mereka itu, Bu. Tak ada sekali perikemanusiaannya. Sudahlah, Teteh. Jangan kita ingat-ingat lagi. Lebih baik kita pikirkan saja hari kemudian. Anak-anak kita menderita, memang kita menderita. Korban, memang kita korban. Tapi Teteh, bukan kita saja yang menjadi korban itu. Bukan kita saja yang menjadi janda. Bukan anak-anak kita saja yang menjadi piatu. Melainkan banyak sekali. Tapi Bu, kata si Teteh, biar bagaimana juga saya tak dapat melupakan hal itu. Ibu pikir saja betapa pentingnya seorang ayah bagi seorang anak, seorang suami bagi seorang istri. Tiba-tiba ayah itu, suami itu dibunuh begitu saja. Mati konyol, mati tidak berguna. Tiada yang membela, tiada yang memperhatikan. Belum lagi harta benda kita yang dengan susah payah kita kumpulkan dari sedikit ke sedikit. Akhirnya oleh mereka dirampas begitu saja. Kan keterlaluan itu, Bu. Adil tidak? Maka dari itu jangan kita ingat-ingat lagi soal itu, Teteh. Lebih baik kita pikirkan hari depan kita. Saya juga dulu begitu. Tiap kali ingat suami, dada rasanya seperti hendak pecah. Lantasnya segala salah. Makan tak enak, tidur tak dapat lelap. Berat kan disiksa begitu terus-menerus. Makanya Teteh, sudahlah. Soal garong-garong itu kita serahkan saja kepada bapak-bapak tentara dan polisi. Biar mereka yang membereskannya. Masa pemerintah mau membiarkan terus rakyatnya menjadi korban? Mustahil. Pemerintah juga kan tidak buta, kata Bu Sumo kepada si Teteh tersebut. Betul, Bu, betul. Pak Lurah dan Pak Camat juga pernah mengatakan begitu kepada saya. Tetapi menurut penglihatan saya yang bodoh, tak ada sekali buktinya perhatian pemerintah itu. Padahal saya yakin kalau betul-betul pemerintah memperhatikan nasib rakyat desa,
Tentu garong-garong itu sudah habis dibasmi. Masa pemerintah kalah oleh garong? Teteh jangan lupa, kata Bu Sumo dengan suara lembut, seraya tangannya menjangkau jingjingan yang berisi lontong dari sangkutan di atas kepala. Manusia memang bisa melupakan sesamanya, tetapi teteh harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Kini Bu Sumo mulai mengeluarkan lontong dan mengulurkan 3 bungkus kepada si teteh. Si teteh menerimanya dengan ucapan terima kasih dan dengan senyum. Ingat teteh, Bu Sumo meneruskan kalimatnya. Manusia memang bisa buta akan penderitaan sesamanya, tetapi Tuhan tidak pernah buta. Tuhan Maha mengetahui akan nasib umatnya. Maka dari itu percayalah, satu ketika tangan Tuhan pasti bekerja. Darah orang-orang yang tidak berdosa itu tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Teteh percayalah, entah dengan cara bagaimana, satu ketika pasti garong-garong itu akan terbasmi. Percakapan Bu Sumo terhenti karena munculnya 2 orang kondektur. Mau kemana ibu? Tanya salah seorang kondektur itu kepada si teteh, seraya mengulurkan tangan yang memegang alat pelubang karcis. Ke Jakarta, Pak. Berapa orang? 3. Ini karcisnya, Pak. Salim mengulurkan 2 helai karcis. Hanya 2? Anak kecil cuma-cuma, bukan, Pak? Ya, mana anaknya? Oh, ini bukan anak kecil lagi, Bung. Mesti bayar separuh harga, kata kondektur sambil mengangguk-angguk seperti laku seorang guru sedang memberi peringatan kepada murid yang nakal. Salim sebagai murid yang nakal itu menunduk kemalu-maluan, kemudian senyum dibuat-buat seperti senyumnya sopir yang melanggar pelaturan, berhadapan dengan polisi lalu lintas yang menahannya. Maaf saja Pak, uang saya hanya ada 5 rupiah lagi. Salim membuka dompet dan mengulurkan 5 rupiah kepada kondektur. Kurang, kata kondektur tegas. Sungguh mati, tak ada lagi uang saya Pak. Salim mencoba menawar. Kalau begitu, turunkan nanti di Cicalengka, kata kondektur tegas. Lalu klik karcis yang 2 helai dilubangi dengan alat yang dipegangnya. Maaf Pak, jangan turunkan anak saya. Kasihan saja sama pengungsi Pak. Si teteh memohon belas kasihan. Tidak bisa Bu, kata kondektur dengan suara dan wajah dingin. Saya bisa kasihan, tapi pelaturan tak mengenal belas kasihan. Tahu Ibu? Habis, tak ada lagi uangnya Pak, kata Salim. Bu Sumo yang sejak semula mengikuti percakapan itu jadi teringat kepada pengalamannya sendiri ketika dulu gubuknya mau dibongkar. Waktu itu ia juga persis seperti si teteh memohon belas kasihan, namun tak ada gunanya. Maka tak pikir panjang dikeluarkannya dompetnya lalu dibayarnya harga karcis untuk anak si teteh. Tadinya Bu Sumo hendak menumpang di rumah kenalan almarhum suaminya, akan tetapi karena ternyata orang yang dicarinya itu telah pindah tanpa meninggalkan alamat baru, akhirnya Bu Sumo terpaksa menerima ajakan si teteh menumpang untuk sementara di Pondok Salim. Amat sederhana, pondok itu letaknya di tepi jalan yang menuju ke Cilincing, bagian depannya menghadap ke jalan, sedang bagian belakangnya menjorok ke kali. Bangunannya jauh daripada kukuh. Tiang-tiangnya terbuat dari bambu dan atapnya rumbia, dindingnya tipis dan jarang. Ruangannya hanya ada 2 buah, sebuah di depan merupakan serambi dan sebuah di belakang merupakan kamar tidur, merangkap kamar makan dan sekaligus tempat untuk menyimpan barang. Ruang belakang ini letaknya bukan di atas tanah melainkan di atas air, tegasnya Pondok Salim itu. Bagian depan berada di darat, bagian belakangnya di atas air. Untuk menahan angin, dinding kamar dilapisi kertas, dan oleh karena ruang tidur itu berfungsi rangkap dan berada di atas air, maka di bagian pojoknya dibuat sebuah lubang untuk keperluan buang air, dan di sisinya ia meletakkan timba yang terbuat dari kaleng mentega. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.